Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Silakan dibaca. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang najis mutawassithah, najis pertengahan, dan juga misal contoh-contohnya. Sekarang kita akan masuk kelompok yang kedua, yaitu disebut namanya najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu asal katanya khafif, yakni ringan, kecil, tipis. Nah, najis mukhaffafah ini adalah cuman satu contoh, yaitu kencing anak laki-laki yang tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Mohon maaf ya, saya larat. Kita mutawassithah belum ya? Kemarin mughalladhah ya. Betul ya? Najis mughalladhah. Nah, kelas berat. Nah, sekarang kita mukhaffafah, kelas ringan. Itu cuman ada satu contoh, yaitu kencing anak laki-laki tidak makan dan minum kecuali ASI dan kurang dari 2 tahun. Hampir sekarang ini susah mencari yang namanya najis mukhaffafah, itu susah. Kenapa? Karena syaratnya ini sudah banyak dilanggar. Kita tadi sebutkan syaratnya najis mukhaffafah itu ada 4. Pertama, kencing. Selain daripada kencing, maka itu bukan disebut mukhaffafah, tetapi nanti statusnya berubah menjadi mutawassithah, pertengahan. Kok ada mukhaffafah, kok ada mutawassithah? Iya ada. Nanti masuknya itu adalah cara membersihkannya. Karena dia mukhaffafah, lebih simpel untuk membersihkannya ketimbang najis mutawassithah, apalagi mughalladhah. Nah, nanti kita akan bahas cara membersihkannya. Selain daripada kencing, itu tidak bisa disebut mukhaffafah, maka dia masuk mutawassithah, termasuk tinja, termasuk darah, walaupun darah anak kecil, termasuk muntah. Termasuk muntah itu adalah kata orang kita namanya gumuh. Gumuh kan? Hah?
Gumuh. Itu biasanya kalau anak kecil, bayi umpama kekenyangan, dia tiba-tiba keluar gitu susunya dari mulut. Ini juga disebut mutawasithah. Dia bukan lagi mukhaffafah tapi mutawasithah, walaupun bentuknya susu, tapi karena sudah di dalam keluar lagi, statusnya itu sama dikatakan dengan muntah. Gumuh tadi itu. Yang pertama syaratnya adalah kencing. Yang kedua, kencing anak laki-laki. Kalau selain anak laki-laki, maka kencingnya itu sudah disebut mutawasithah. Ini kencing anak perempuan itu tidak bisa lagi dinamakan mukhaffafah, melainkan levelnya masuk mutawasithah. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting, tidak makan dan minum kecuali cuman ASI. Kita gabungkan dengan syarat yang keempat adalah kurang daripada 2 tahun umur anak tadi. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan menyapihnya, mengasuhnya, menggendongnya, barakitanya selama 2 tahun. Nah, disitulah Imam Syafi'i mengambil 2 tahunnya situ. Apabila ada anak kecil walaupun kurang dari 2 tahun, umurnya masih 6 bulan atau umurnya baru 1 bulan, lebih parah lagi daripada 6 bulan, dikasih anak itu susu apa namanya, susu kaleng apa namanya, Formula One. Ya kalau Formula A itu pemain balap nanti ya. Formula ada yang apa namanya itu, batita atau apa, yang umur 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Ada yang di bawah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seterusnya 4 tahun sampai seterusnya. Apabila anak itu walaupun umurnya baru 2 bulan sudah dikasihkan minum air susu kemasan tadi, ya, bubuk tadi, apa yang terjadi? Maka kencing anak bayi ini itu sudah berubah, yang tadinya mukhaffafah berubah menjadi mutawasithah. Nah, kecuali kata ulama kalau di tahnik, tahu tahnik ya? Tahnik itu ketika ditasmiyahkan, diakikahkan, biasanya tuan guru itu memasukkan ke mulutnya kurma, digigit sama tuan guru kurma tadi, kemudian diambil kurma tadi dimasukkan ke mulut anak tadi, ditahnik. Nah, cuman kalau kita mentahnik anak, biasanya guru-guru itu tidak pakai kurma karena kurmanya kurang bagus di sini. Kalau di Saudi, di Madinah, kurmanya enak-enak, lembut-lembut. Kalau di kita ini keras-keras kurma. Nah, lalu apa? Biasanya orang kita mentahnik anak itu dengan madu, madunya madu asli gitu. Nah, anak yang seperti ini bagaimana dengan kencingnya? Maka kata ulama, kencingnya itu masih dianggap mukhaffafah. Kenapa? Karena itu cuma sekali, dan itu juga dikarenakan karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak terus-terusan begitu, cuma sekali saja waktu tahnik, waktu prosesi akikah itu. Nah, udah dipaham kira-kira ya. Tapi kalau seandainya anak itu dikasih minum air susu yang kemasan tadi, walaupun cuma sebotol kecil ya, segini nih,
maka setelah itu dan seterusnya anak itu tidak lagi disebut kencingnya najis mukhaffafah, tetapi berubah menjadi mutawassithah. Walaupun umurnya anak itu masih 6 bulan, masih 7 bulan, atau masih setahun, sudah berubah kencingnya. Itulah yang saya katakan tadi, yang kita katakan tadi, untuk sekarang sangat susah mencari najis mukhaffafah, sangat susah. Kenapa? Karena hampir rata-rata sudah banyak minum air kalengan itu, air susu kalengan maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali, jadi syarat keempat, pertama kencing, selain kencing maka bukan mukhaffafah. Yang kedua kencing anak laki-laki, kalau dia perempuan tidak bisa. Yang ketiga tidak makan dan minum kecuali ASI si bayi ini. Dan yang keempat adalah kurang dari 2 tahun. 4 syarat ini mesti terkumpul untuk mendapatkan sebagai syarat najis mukhaffafah. Kemudian ada pertanyaan, loh kenapa sih kok laki-laki saja najisnya mukhaffafah, kok perempuan tidak? Walaupun perempuan itu anak bayi ya, anak bayi itu, perempuan itu umurnya masih 3 bulan atau setahun. Selama dia lahir sampai umur setahun itu dia tidak pernah minum yang lain kecuali cuma ASI. Apakah najisnya tetap mutawassithah? Oh iya, najisnya tetap mutawassithah. Anak perempuan tidak bisa mukhaffafah, dia langsung naik ke mutawassithah. Apa sebabnya kok bisa dibeda-bedakan? Nah, ada beberapa permasalahan penyebabnya itu. Yang pertama karena memang Nabi kita Muhammad SAW yang mencontohkan demikian. Karena Nabi yang mencontohkan demikian. Nabi pernah menggendong sahabat-sahabat yang kecil-kecil, dikencingin oleh sahabat. Nabi dikencingin sama sahabat yang masih kecil. Tapi Nabi langsung meminta air, pakaian Nabi tadi ya, yang masih ada najis itu, najis kencing tadi, diambil air, dipercikan ke pakaian Nabi sampai merata, tidak sampai menetes, sampai merata saja. Maka setelah itu kencing bajunya Nabi kembali menjadi bersih. Nabi tidak pernah menggendong anak perempuan sampai anak perempuan itu kencing di pangkuan Nabi, tidak pernah. Nah, karena Nabi menggendong anak laki-laki semuanya, disinilah kita mencontoh bahwa najis mukhaffafah hanya kencing anak laki-laki. Yang kedua, ada yang mengatakan karena anak laki-laki itu sering dibawa kemana-mana. Anak laki-laki itu sering digendong, dibawa kemana-mana. Dan para ulama banyak mengatakan mungkin kalau dari segi logika ini yang lebih pantas untuk menjadikan kencing anak laki-laki tadi menjadi mukhaffafah, bukan mutawassithah. Jadi ada rukhsah, ada keringanan di situ tadi. Ada keringanan. Coba kita lihat ya, rata-rata kita ini kalau punya anak laki-laki sama anak perempuan, kita lebih senang membawa anak laki-laki itu kemana-mana. Artinya kalau kita berselamatan, kita bawa, kita ke masjid, kita bawa. Betul tidak? Kalau perempuan itu biasanya kita suruh dah di rumah aja sama mama. Tapi kalau anak laki-laki, ayo ikut sama abah. Ya, ikut sama abah, paling senang dia. Berselamatan dia ikut, dia berjamaah dia ikut. Kemana aja hampir rata-rata sering dibawa, digendong sana sama abahnya. Nah, itu alasannya untuk keringanan. Yang ketiga alasannya adalah karena kencing perempuan itu lebih menyengat daripada kencing anak laki-laki. Apakah begitu? Ini para peneliti mengatakan demikian. Kencing anak perempuan itu baunya lebih menyengat ketimbang kencing anak laki-laki. Kalau anak kecil laki-laki yang masih bayi itu, dia kencing itu seperti air putih biasa begitu.
air putih biasa, makanya dia tidak tapi menyengat. Beda dengan anak perempuan. Itu kalau masih kecil, tapi kalau sudah besar kurang lebih aja baunya. Itu yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, dikarenakan karena manusia, karena laki-laki ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Itu Nabi Adam ya, diciptakan dari tanah. Tanah suci enggak? Suci. Wa ja'alil ardu masjidah, dan dijadikanlah masjid. Jadikan bumi itu masjidah, tempat sujud. Maksudnya semua tanah yang ada di muka bumi ini asalnya adalah suci. Boleh kita sujud langsung ke tanah tersebut. Walaupun dahi kita ini menyentuh tanah langsung, maka sholat kita tetap sah. Kenapa? Karena asal tanah di muka bumi ini semuanya suci. Tapi kalau seandainya sudah ada najisnya, ya umpama diherai kucing tanah tersebut, ya bernajislah tanah itu. Tapi asalnya hukumnya adalah suci. Nah, Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Tanah adalah suci. Sedangkan perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk. Tulang rusuk ya, bergabung dengan daging, tulang, darah di situ. Yaitu Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang mana itu? Sebelah kiri ya. Nah, sehingga semua laki-laki tulang rusuknya yang sebelah kiri kurang satu. Ada yang mengatakan tulang rusuk kita itu yang hilang tadi itu akan dijadikan sebagai istri kita. Saya kalau mendengar statement seperti itu rasa-rasanya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Memang sudah hilang begitu ya, karena memang asal muasalnya penciptaan Nabi Adam memang seperti itu. Diambil tulang rusuknya untuk dijadikan Siti Hawa. Tapi bukan berarti tulang rusuk kita yang hilang ini itulah cikal bakal istri kita. Saya tidak sependapat. Kenapa? Karena kalau seandainya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk suaminya, berarti repot nih. Kalau ada orang punya istri satu, tulang rusuknya hilang satu. Bayangkan kalau dia punya istri 2, 3, 4. Siapa yang punya istri 2 di sini? Atau 3 atau 4? Kira-kira punya tulang rusuk kalau gitu di sini. Coba hitung pang situ. Berapa hilangnya? Mana tetap saja kurang satu seperti itu ya. Tetap saja kurang satu. Ala kulli hal. Kemudian yang kelima alasannya adalah karena laki-laki itu kalau dia balik dengan air mani, dengan keluar air mani, dan air mani itu hukumnya adalah suci. Kalau seandainya najis, kita semuanya ini najis, karena kita manusia diciptakan oleh Allah dari air mani. Nah, air mani itu hukumnya suci, tapi walaupun dia suci tidak boleh diminum, tidak boleh diminum air mani tadi. Kenapa tidak boleh? Karena dia minal mustakthir, daripada sesuatu yang kotor. Dia qadar, dia kotor. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang di muka bumi ini halalan thayyiba, halal dan baik. Bendanya halal serta baik. Kalau tidak baik jangan dimakan, jangan diminum. Nah, sperma itu tidak jadi halal karena dia bendanya kotor. Suci tapi dia kotor. Nah, laki-laki ketika balik itu dengan keluar air mani, dan air mani ini adalah hukumnya suci. Sedangkan perempuan, rata-rata perempuan itu balik dengan keluar darah haid. Keluar
darah haid. Darah itu hukumnya adalah najis. Ya, darah itu hukumnya najis. Nah, oleh karena itulah penyebab-penyebab yang menjadikan kencing anak laki-laki yang kurang 2 tahun tidak makan dan minum kecuali ASI, yang itulah yang menyebabkan kencing anak itu menjadi najis mukhaffafah. Sedangkan perempuan air kencingnya dan seluruh najisnya adalah masuk kategori najis mutawassithah. Mudah dipaham dulu di sini sementara. Baik, kita lanjutkan. Lalu bagaimana caranya menghilangkan najis mukhaffafah itu? Contoh, ada kita gendong anak bayi laki-laki tidak makan minum kecuali ASI, umurnya kurang 2 tahun. Nah, tiba-tiba kita gendong atau apa begitu, dia kencing, kan? Kencing. Kenalah umpama pakaian kita, anggap nih kena pakaian ini, selendang saya kena. Contoh nih ya. Nah, ini terkena najis mukhaffafah. Lalu bagaimana caranya membersihkannya? Cara membersihkannya adalah yang paling ringan. Kita hilangkan dulu benda najisnya. Peras dulu. Peras. Bendanya enggak ada lagi. Yang tertinggal cuman bekasnya saja. Yang tertinggal cuman bekasnya saja. Kalau dia di tangan, dilap aja pakai tisu. Ya, dilap pakai tisu. Kemudian ambillah air lagi. Ambil air bersih nih. Tangan kita harus bersih, jangan juga najis. Lalu kita semprotkan, percikan. Atau mau enak pakai ini yang semprotan air tuh. Sampai sekira-kira merata. Merata. Dan tidak perlu sampai menetes. Tidak perlu sampai menetes-netes. Yang penting dia sudah terkena air, merata pakaian tadi atau badan tadi sudah merata terpercik air, sudah. Itu sudah dianggap menjadi suci. Tinggal ambil kain, lap sudah. Maka pakaian atau badan kita atau lantai tadi sudah menjadi suci. Ini hanya di badan, pakaian, dan tempat. Tapi kalau najis mukhaffafah itu jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 kula, maka air tersebut hukumnya bernajis. Kalau kurang dari 2 kula, 2 kula itu kurang adalah 217 liter. Jadi kalau ada orang punya air cuman 1 ember atau 100 liter umpama, kemudian anak bayinya tadi pas entah gimana begitu tiba-tiba air kencingnya mencrat masuk ke dalam air yang 100 liter tadi, berubah atau tidak berubah, maka air ini sudah menjadi najis. Nah, jadi najis mukhaffafah ini hanya bisa di pakaian, tempat, dan badan saja. Dan cara membersihkannya seperti yang kita sebutkan tadi. Saya ragu-ragu guru, bagaimana kalau siram aja sekalian? Lebih afdal. Lebih afdal. Sudah ambil air siram trok, itu lebih enak lagi sudah lebih sempurna lagi. Cuman kalau kita sebutkan yang di awal tadi itu adalah sekurang-kurangnya cara membersihkan najis mukhaffafah tadi. Siapa tahu kita nggak punya air banyak, maka cukup dengan dipercikan tadi. Jika selesai, dia sudah menjadi suci kembali. Baik, ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada yang bertanya? Berapa menit lagi? 10 menit, 8 menit. Baik, lanjut atau enggak?
Alang-alang tanggung lanjut ini. Dari yang mau bertanya sudah pintar semua. Baiklah ya. Saya tambahkan saja ya. Perlu diingat ya jamaah, ini kencing cuman kepada manusia ya, kepada manusia. Tapi kalau kepada binatang, pada binatang nih, itu najis apa namanya? Mutawasithah. Kucing kencing kucing kencing mutawasithah dia. Maka kencing kucing ini repotnya kalau dia sudah kencing di satu tempat, itu pasti ada kucing lagi akan kencing di situ lagi. Itu saya punya sepeda motor yang dulu Pak, bukan yang sekarang, yang dulu, yang sebelum ini. Itu kan motor saya tuh biar sudah saya cuci kemana-mana, dikasih ini kasih itu. Kalau naruh motor di mana begitu, biar di pas jalan kemana naruh begitu, tiba-tiba dikencingin kucing itu terap gitu. Kenapa motor saya dikencingin terus? Oh ternyata dulu kucing manakah pernah menjadikan motor saya itu sebagai WC umum dia. Jadi di mana tinggal motor ada kencing kucing laki kencing dia pas di motor itu. Uyak saya jual sekalian motornya. Nah ini kucing ini kencingnya najis mutawasithah. Dan orang bahar itu ya cara menghilangkan bau kencing kucing itu. Itu kan biar kita sudah cuci, biar kita apain tetap saja berbau dia. Caranya itu adalah ambil air kumur-kumur, lalu kita semprotkan gitu. Sembur pakai mulut kita sambil baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kumur sembur itu. Maka insya Allah bau kencing kucing itu akan hilang gitu. Ya. Nah jadi semua kencing binatang termasuk kucing itu tidak bisa cara mencucikannya dengan seperti najis mukhaffafah, tidak bisa. Semuanya adalah dia masuk najis mutawasithah. Nanti kita akan datang bagaimana cara membersihkan najis mutawasithah itu. Nah termasuk yang sering diminum orang ini yang berangkat umrah atau berangkat haji. Insyaallah nanti saya tanggal 10 Oktober saya berangkat umrah 1 bulan lagi. Saya akan berangkat umrah Turki, kemudian langsung ke umrah 14 hari itu, insyaallah tanggal 10 Oktober. Nah biasanya ada orang kita ketika sampai di Mekah begitu ya, kemudian jalan-jalan ke peternakan onta ke Madinah ya, ke peternakan onta. Minum di situ, minum susu onta. Tapi ada juga orang sana menjual kencing onta. Kencing onta itu dijual tuh 5 real. Susu onta dijual juga 5 real. Kalau susu onta oke lah, minum saja, aman-aman saja. Cuman kalau susu onta ini kalau kita mau minum sebaiknya jangan waktu kita ingin berumrah. Nanti kita sakit perut itu kata orang-orang sana. Jadi kalau mau minum susu onta itu ya waktu kita lagi santai-santai gitu. Dan kata pemandunya itu biasanya kalau bapak-bapak minum susu onta yang bahagia adalah istrinya. Jadi bapak kalau minum susu onta yang bahagia adalah istrinya. Paham kan maksudnya? Ingatin nanti kalau beli susu onta ya. Tapi jangan pas mau pulang ya, pas mau pulang naik pesawat minum susu onta bisa mocor itu perut itu di pesawat itu. Itu kata para pemandunya. Nah jadi waktu santai-santai saja mau kalau minum susu onta itu. Nah ada yang minum kencing onta. Katanya obat, iya memang disebutkan dalam riwayat hadis itu Nabi pernah menyuruh sahabat yang sakit untuk minum kencing onta.
Tapi ini sekedar sebagai untuk pengobatan. Setelah sehat atau kalau nggak ada sakit, minum susu minum kencing onta itu nggak boleh. Tetap aja hukumnya najis. Kita sehat tidak ada apa-apa minum kencing onta, jangan. Ya tapi kalau memang untuk pengobatan, memang ada hadisnya seperti itu. Nah ada orang yang sakit dianjurkan untuk minum kencing onta dan susu onta dicampur jadi satu. Diminum begitu. Tapi minumnya salah, tebicim calak. Entah apa sudah rasanya. Dan susu onta itu nggak dimasak, sebenarnya kan dimasak dulu. Dimasak dulu sampai mendidih baru diminum, kasih gula apa baru enak. Tapi di sana lagi bubu-bubu itu diminum, makanya terkadang bau ganyir dia. Nah, kalau nggak bisa langsung minum, hati-hati, tidak bisa perut kita langsung kayak diaduk ya, dicahar. Untuk pencahar perut itu juga termasuk. Baiklah ya, nah itu sebelumnya tentang masalah najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah cuma ada satu, selain daripada itu masuk kategori mutawasitah atau mughalladhah. Bagaimana nanti najis yang selanjutnya, kelompok selanjutnya itu najis mutawasitah. Insyaallah nanti kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtaj ilayha waj'alna min al-'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.